Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, setelah membunuh Ying Liangchen, Chu Feng kembali ke Villa Liangchen. Pada saat ini, Chu Feng menemukan bahwa Villa Liangchen telah sepenuhnya diratakan ke tanah. Yang tersisa hanyalah reruntuhan bangunan, dan juga asap tebal. Praktis semua orang di Villa Liangchen telah terbunuh, dan si ratu benar-benar bertindak kejam dalam serangannya. Pada saat ini, hanya dua sosok yang ada di Villa Liangchen. Salah satunya adalah si ratu. Adapun yang lainnya, itu adalah Kaisar Magma. Chu Feng, bagaimana menurutmu? Kaisar ini tidak hanya merawat palu ini, tapi aku juga membantu gadis ini membunuh kentut tua itu, dan membantunya memperbaiki energi sumber kentut tua itu. Kamu harus menganggap ini sebagai layanan yang dibuat oleh Kaisar ini. Di masa depan, setelah kamu menemukan senjata yang lebih baik, kamu harus membebaskan Kaisar ini, ucap Kaisar Magma. Di telapak tangan Kaisar Magma yang besar itu adalah sebuah palu. Palu itu adalah palu milik Ying Liangchen. Membebaskanmu ya, apakah itu agar kamu bisa pergi dan membahayakan orang yang tidak bersalah? Tanya Chu Feng. Selama kamu membebaskanku, aku pasti tidak akan berkeliling untuk dengan sengaja membantai orang yang tidak bersalah. Di mana ini? Ini dunia luar. Kaisar ini juga ingin mengalami dunia yang luar biasa ini, kata Kaisar Magma dengan ekspresi antisipasi. Yakinlah, selama kamu mengikuti aku dengan benar, aku akan membiarkan kamu mengalami dunia ini, balas Chu Feng. Saat Chu Feng berbicara, dia mengulurkan tangannya dan melakukan gerakan meraih. Kaisar Magma kembali ke bentuk pedang Kaisar Magma, dan tiba di genggaman Chu Feng. Chu Feng secara alami mampu mengembalikan kebebasan kepada Kaisar Magma. Hanya saja, dia sama sekali tidak mempercayai Kaisar Magma itu. Sebagai contoh, bahkan tindakannya hari ini dalam membantu si ratu menghilangkan nyawa manajer tua Villa Liangchen, itu hanya karena dikendalikan oleh Chu Feng. Jika itu tidak dikendalikan oleh Chu Feng tidak akan berpikir bahwa dia akan membantu si ratu dalam menghilangkan manajer tua villa itu. Dengan sifat Kaisar Magma itu, sudah layak jika tidak berusaha untuk menyerang ratunya. Karena bagaimanapun, Kaisar Magma adalah sebuah eksistensi yang hampir menghancurkan seluruh tanah suci bela diri pada masa itu. Pada akhirnya, itu adalah eksistensi yang memiliki sifat iblis. Tidak, lebih tepatnya itu adalah iblis. Chu Feng, tampaknya kamu sudah melenyapkan Ying Liangchen. Si ratu berjalan mendekat dan bertanya. Dia sudah mati. Chu Feng mengangguk. Lalu, kemana kita akan pergi sekarang? Si ratu bertanya. Paviliun Luyang, kata Chu Feng. Sekarang juga, seru si ratu dengan terkejut. Dia secara alami tahu, bahwa Chu Feng ingin membunuh Chu Luyang. Namun demikian, dia tidak pernah berharap dia menjadi tidak orang yang sabaran. Meskipun Ying Liangchen dan orang-orang di Villa Liangchen-nya yang telah membunuh Liu Senior dan tetua Red Butterfly Society lainnya, tapi otak pelakunya adalah Chu Luyang. Aku tidak ingin memberikan hewan itu hari lain untuk hidup, kata Chu Feng. Karena itu masalahnya, mari kita bunuh untuk kepuasan kita, balas si ratu. Setelah si ratu mengatakan kata-kata itu, dia kembali ke ruang spiritual Chu Feng melalui gerbang spiritual. Adapun Chu Feng, ia mulai melanjutkan untuk menuju Paviliun Luyang secara langsung. Sebenarnya dengan surat itu di tangannya, Chu Feng bisa langsung menyerahkan surat itu kepada Tuan Su Yiyi dan menyuruhnya melenyapkan Chu Luyang. Namun sayangnya, Chu Feng takut situasinya akan berubah. Selanjutnya, dia ingin secara pribadi menghilangkan Chu Luyang. Karena itulah, ia memutuskan untuk bertindak terlebih dahulu dan melaporkan kemudian, itu untuk membunuh Chu Luyang terlebih dahulu sebelum menyebutkan apa yang terjadi pada Sunset Cloud Valley. Karena bagaimanapun, tidak peduli apapun, Paviliun Luyang adalah kekuatan tambahan dari Sunset Cloud Valley. Dengan demikian, Chu Feng tidak bisa membunuh Chu Luyang tanpa alasan yang pasti. Jika dia membunuh Chu Luyang, dia perlu memberikan pembenaran yang masuk akal. Namun karena Chu Feng memiliki surat itu, maka menjadi sangat mudah baginya untuk menjelaskannya. Chu Feng tidak menimbulkan alarm saat tiba di Paviliun Luyang. Sebagai gantinya, dia menyamar sebagai penjaga Paviliun Luyang dan menyusup ke dalamnya. Dia berencana untuk mensurvei apakah Chu Luyang ada di Paviliun Luyang atau tidak.
Ketika Chu Luyang hadir, Chu Feng akan mengungkapkan dirinya. Lagi pula, satu-satunya targetnya adalah Chu Luyang. Pada saat ini, Chu Feng telah tiba di kedalaman paviliun Luyang. Selanjutnya, melalui penggunaan mata surgawinya, ia menemukan Chu Luyang di dalam istana yang dijaga ketat. Chu Luyang sedang tidur siang, dan banyak wanita yang mengelilinginya. Namun yang membuat marah Chu Feng, sebenarnya ada anak-anak di antara perempuan itu. Chu Luyang itu benar-benar sampah. Dia bahkan mencemarkan anak-anak, dan dia benar-benar lebih buruk dari binatang. Tiba-tiba saja, Chu Feng berteriak. Chu Luyang, keluar dari sini, teriak Chu Feng. Setelah itu, dia mengangkat tangannya dan meninju istana. Bas-bas, bang. Namun kamar tidurnya dilindungi oleh pembentukan spiritual. Meskipun serangan tinjunya sangat kuat, tapi itu tidak dapat menghancurkan istana. Sebaliknya, Chu Feng telah mengalahkan rumput dan menakuti ular itu. Dia telah menciptakan kekhawatiran bagi paviliun Luyang. Segera, para ahli paviliun Luyang yang tak terhitung jumlahnya bergegas maju dan mengepung Chu Feng. Tidak peduli apapun, paviliun Luyang tetap menjadi kekuatan tingkat 3 yang sebenarnya. Kekuatan mereka secara keseluruhan bahkan melampaui Red Butterfly Society. Penjaga mereka banyak, dan kekuatan mereka sangat kuat. Mereka jelas-jelas bukan kekuatan yang bisa dibandingkan dengan Liang Chen's Villa. Chu Feng, jadi itu kamu. Setelah melihat Chu Feng, banyak orang dari paviliun Luyang terkejut. Tidak ada dari mereka yang mengharapkan Chu Feng akan berani datang ke sini. Pada saat ini, Chu Luyang selesai mengenakan pakaiannya, dan kemudian dia terbang keluar dari istananya. Setelah melihat Chu Feng, dia juga merasa sangat terkejut. Hahaha, setelah momen kejutannya, Chu Luyang tertawa terbahak-bahak. Chu Feng, oh Chu Feng, aku benar-benar tidak pernah berharap bahwa kamu akan berani masuk ke dalam perangkap, ucap Chu Luyang. Pada saat ini, Chu Luyang sangat gembira. Dia melihat ke Chu Feng dan berkata, sebelumnya, kamu dilindungi oleh Su Yi, dan itu membuat aku tidak dapat membunuh kamu. Namun sekarang, tidak ada lagi orang yang melindungi kamu, ucap Chu Luyang. Chu Luyang, kamu telah melakukan banyak kejahatan. Maka hari ini, aku datang untuk mengambil nyawa anjingmu itu. Chu Feng berbicara dengan dingin. Mengambil hidupku, hanya dengan kamu, hahaha. Oh iya, aku hampir lupa. Kamu tidak lagi peringkat 2 Martial Ancestor setengah, tetapi kamu adalah Martial Ancestor setengah Martial peringkat 4 sekarang. Kultivasi kamu meningkat cukup cepat juga ya. Oh iya, kamu juga seorang spiritualis dunia jubah abadi. Status kamu jauh lebih unggul daripada sebelumnya. Mungkin saja, banyak kekuatan yang ingin menjilat untuk mendekatimu, kata Chu Luyang mengejek. Tampaknya sumber-sumber beritanya sangat cepat dan melimpah, dan baginya telah mendengar tentang apa yang terjadi di Mount Cloud Cran. Sejujurnya, identitas kamu sebagai spiritualis dunia jubah abadi benar-benar cukup untuk menyebabkan banyak orang menjadi takut pada kamu. Kemungkinannya, kekuatan tingkat ketiga lainnya tidak akan berani membunuh spiritualis dunia jubah abadi seperti kamu. Karena bagaimanapun, spiritualis dunia jubah abadi sangatlah jarang. Bahkan satu kematian saja, itu akan sangat disayangkan ke seluruh alam biasa Seratua Refinements. Namun jika kamu berani datang membuat masalah untukku dengan itu di pikiranmu, maka kamu akan berpikir salah. Sementara orang lain mungkin tidak berani membunuhmu, tapi aku, Chu Luyang, pasti tidak akan membiarkanmu. Semakin banyak bakat menakjubkan yang kamu ungkapkan, maka semakin aku, Chu Luyang, harus membunuh kamu. Saudara-saudara paviliun Luyang, dengarkan. Tangkap Chu Feng. Hari ini, siapapun yang berhasil mengambil kepala Chu Feng akan sangat dihargai oleh aku. Teriak Chu Luyang. Bunuh. Setelah kata-kata itu diucapkan, para ahli paviliun Luyang bereaksi seolah-olah mereka telah ditaburkan dengan darah ayam. Satu persatu, mereka mulai mengaum sebelum menyerang Chu Feng dari semua sisi. Sinar pedang, siluet pedang, dan keterampilan bela diri telah memenuhi langit. Dari segala arah, mereka datang ke arah Chu Feng. Bagaimana ini bisa dianggap mengambil kepala Chu Feng? Mereka hanya berencana untuk menghancurkan Chu Feng sepenuhnya. Chu Feng mendengus dingin pada kerumunan padat, yang bertugas untuk menyerangnya dari segala arah. Kemudian, Chu Feng menenggak sebuah pil. Segera, cahaya seperti aura abadi mulai bersinar dari tubuhnya. Itu adalah kekuatan spiritual immortal level, dan juga efek dari pelet transformasi abadi.
Untuk mencegah hal yang tak terduga, dia telah menyegel 2 pil immortal transformasi yang tersisa di mulutnya melalui metode khusus. Dia akan dapat mengambilnya secara instan saat dia ingin melakukannya. Saat ini, Chu Feng telah mengambil pil transformasi abadi kedua. Jadi pada saat ini, kultivasi Chu Feng meningkat secara drastis. Dalam sekejap mata, kultivasinya naik dari peringkat 4 leluhur setengah marsial, itu menjadi peringkat 4 leluhur marsial. Dia telah membuat lompatan besar dalam kultivasi bela diri. Datanglah, aku akan melihat siapa yang mungkin bisa membunuhku, teriak Chu Feng. Saat Chu Feng berteriak, dia melambaikan lengan bajunya. Wush wush wush. Dalam sekejap, kekuatan bela diri tingkat Ancestor yang tak terbatas membentuk sabit, dan mulai tanpa henti mengiris kerumunan di sekitarnya. Kecepatan sabitnya terlalu cepat, dan kekuatannya terlalu kuat. Tak satu pun dari orang-orang yang dituduh menyerang Chu Feng mampu melarikan diri. Seketika, jeritan mulai terdengar tanpa henti saat darah berceceran di seluruh. Beberapa ribu individu yang bergegas untuk menyerang Chu Feng, terlepas dari apakah mereka setengah martial ancestor atau martial ancestor, semuanya langsung dibunuh oleh Chu Feng. Dan bahkan, tidak ada mayat utuh yang tersisa dari mereka. Ini, bagaimana mungkin, seru Chu Luyang. Melihat adegan ini, belum lagi yang lain, bahkan Chu Luyang tertegun. Bagaimana bisa kultivasi Chu Feng tiba-tiba menjadi sekuat ini? Kultivasinya itu sebenarnya meningkat dari peringkat 4 leluhur setengah marsial, itu menjadi peringkat 4 leluhur marsial. Bahkan jika Chu Luyang melepaskan semua kemampuannya, dia akan hanya mampu bertarung melawan leluhur marsial peringkat 3. Dengan demikian, ia secara mutlak tidak ada peluang dalam kemenangan, itu ketika menghadapi peringkat 4 tingkat martial ancestor seperti Chu Feng. Jika bahkan dia tidak memiliki kesempatan untuk mengalahkan Chu Feng, itu berarti bahwa tidak ada seorang pun di seluruh paviliun Luyang yang mampu menangani Chu Feng. Melarikan diri. Pada saat ini, orang-orang paviliun Luyang mulai panik. Satu demi satu, mereka berbalik dan mulai melarikan diri. Mereka tidak berani tinggal di tempat ini lebih lama. Mereka pun berhasil bereaksi, dan ini sama sekali tidak mengingatkan musuh sama sekali. Namun sebaliknya, itu adalah perangkap yang sengaja dibuat oleh Chu Feng. Hari ini memang benar bahwa, seseorang akan terlibat dalam pembantaian. Hanya saja, itu bukan paviliun Luyang mereka yang melakukannya. Tapi sebaliknya, itu akan menjadi Chu Feng yang melakukannya. Chu Feng akan membantai mereka. Jika mereka tidak segera melarikan diri darinya sekarang, mereka akan menemui nasib yang sama dengan orang-orang yang telah terbunuh sebelumnya. Mereka akan berakhir dengan sedih di tangan Chu Feng. Sial, wush. Ketika semua bawahannya melarikan diri, Chu Luyang secara alami tidak akan tinggal di belakang sehingga dia bisa dibunuh. Dengan memutar tubuhnya, Thunder Armor dan Thunder Wings segera muncul, lalu meningkatkan kultivasinya dari peringkat 7 Half Martial Ancestor menjadi peringkat 9 Half Martial Ancestor. Setelah itu, cahaya mulai berkedip di bawah kakinya, itu saat ia melepaskan keterampilan bela diri gerakan surga tabu untuk melarikan diri dari Chu Feng. Kamu ingin melarikan diri kemana? Ucap Chu Feng. Tepat setelah Chu Luyang berbalik dan mulai melarikan diri, sebelum dia bahkan bisa melarikan diri 100 meter dari Chu Feng sudah tiba di hadapannya seperti hantu. Chu Feng mengayunkan lengannya, dan menciptakan angin kencang, itu saat tamparan kuat tanpa ampun mendarat di wajah Chu Luyang seperti petir yang mengejutkan. Bang! Tamparan itu mengandung kekuatan yang luar biasa, bahkan suara tamparan beresonansi melalui langit dan bumi. Tamparan itu tidak hanya meninggalkan Chu Luyang dengan hidung dan mulut berdarah, tapi itu juga mengejutkannya. Jangankan untuk terus melarikan diri, Chu Luyang bahkan tidak berdaya untuk terus terbang. Dia mulai jatuh dari langit, sebelum dia menabrak tanah dengan menyedihkan. Hanya ketika Chu Luyang jatuh ke tanah bawah, orang banyak bisa melihat kalau mulutnya telah bengkok. Bahkan lebih dari itu, setengah dari wajahnya benar-benar bengkok. Tamparan Chu Feng bisa dikatakan telah mengalahkan Chu Luyang dengan kejam. Namun demikian, itu sudah jelas bahwa Chu Feng masih geram. Setelah ia turun ke tanah, ia meraih kerah Chu Luyang dengan satu tangan, dan mulai mengerjakan pipi Chu Luyang dengan tangan lainnya. Papok papok papok. Serangkaian suara kecil seperti petasan, itu mulai menggema tanpa henti. Wajah Chu Luyang bisa dikatakan telah dihancurkan sepenuhnya oleh pemukulan Chu Feng. Padahal, itu bukan hanya wajahnya saja.
Bahkan seluruh kepala Chu Luyang hampir hancur oleh tamparan Chu Feng. Setelah Chu Feng menghancurkan tengkorak Chu Luyang dengan tamparannya, ia mengangkat kakinya dan mulai menendang dengan kejam tubuh Chu Luyang. Segera, dia telah benar-benar menghancurkan tubuh Chu Luyang dengan tendangannya. Bas-bas. Tiba-tiba saja, setelah Chu Feng telah mengalahkan Chu Luyang hingga ke keadaan yang tidak lagi dianggap manusia, tubuh cahaya lemah keluar dari tubuh Chu Luyang, dan mulai dengan cepat melarikan diri ke kejauhan. Tubuh cahaya itu sangat kecil. Itu 100 kali lebih kecil dari ukuran kunang-kunang. Jika seseorang tidak memiliki penglihatan yang luar biasa, maka tidak mungkin untuk melihat tubuh cahaya itu. Selanjutnya, tubuh cahaya itu melarikan diri begitu cepat. Jika itu adalah orang lain, terutama seseorang yang secara kejam menghancurkan tubuhnya sendiri, mereka pasti tidak akan melihat tubuh cahaya itu. Namun sayangnya, Chu Feng memperhatikan tubuh cahaya itu. Dia mengulurkan tangannya, dan kemudian melakukan gerakan meraih. Segera, semburan energi menarik dan menghisap tubuh cahaya itu ke tangannya. Tepat setelah tubuh cahaya memasuki tangannya, Chu Feng mulai mengepalkan tangannya. Begitu Chu Feng mengepalkan tangannya, tubuh cahaya itu mulai dengan cepat bertambah besar. Pada akhirnya, itu menjadi tubuh cahaya seukuran manusia. Ternyata tubuh cahaya itu adalah Chu Luyang, dan itu adalah tubuh spiritual Chu Luyang. Chu Luyang benar-benar rubah tua yang cerdik. Dia telah menggunakan metode khusus untuk mengecilkan ukuran tubuh spiritualnya. Dia berencana menggunakan metode ini untuk melarikan diri. Tapi sayangnya, lawannya adalah Chu Feng, yang memiliki mata yang cerdas. Dengan demikian, meskipun triknya brilian, tapi dia masih terlihat oleh Chu Feng dengan sekali lirikan. Pada saat ini, Chu Feng memegang leher tubuh spiritual Chu Luyang. Gelombang kekuatan bela diri yang kuat mulai memasuki tubuh spiritual tanpa henti, dan kemudian merusaknya. Di bawah situasi seperti ini, tubuh spiritual Chu Luyang tumbuh semakin lemah. Jika ini terus berlanjut, dia pasti akan mati. Berhenti. Chu Feng, kita bisa membicarakan semuanya. Apa yang kami miliki sebelumnya hanyalah gesekan kecil. Tidak perlu bagi kita untuk bersikeras membunuh satu sama lain. Jika aku melakukan kesalahan sebelumnya, aku akan meminta maaf dan Kiken menebus kesalahanku. Aku akan memberikan kompensasi atas kesalahan aku. Tolong selamatkan hidupku. Selama kamu menyelamatkan hidupku, dendam kita akan dihapuskan dengan satu pukulan. Chu Luyang menyadari bahwa situasinya sangat buruk, dan ia pun mulai memohon pengampunan kepada Chu Feng. Gesekan kecil ya, awalnya itu memang hanya gesekan kecil. Namun dengan keadaan sekarang, itu bukan lagi gesekan kecil. Chu Luyang, Sunset Cloud Valley secara pribadi melangkah maju untuk menengahi situasi antara kamu dan Red Butterfly Society. Red Butterfly Society sudah sepakat bahwa, mereka tidak akan lagi melanjutkan konflik mereka dengan Paviliun Luyang kamu. Namun kamu, mengapa kamu harus bersikeras memberantas mereka? Mengapa kamu harus menghilangkan markas Red Butterfly Society? Katakan padaku, teriak Chu Feng. Chu Feng mengepalkan cengkeraman di leher Chu Luyang, itu saat dia berteriak pada Chu Luyang. Rasa dingin yang memenuhi mata Chu Feng, itu menyebabkan Chu Luyang menggigil ketakutan. Chu Feng, apa yang kamu bicarakan? Kenapa aku tidak mengerti? Apa yang kamu katakan terjadi pada markas Red Butterfly Society? Kamu mengatakan bahwa kantor pusat Red Butterfly Society telah diberantas. Siapa yang melakukan itu? Siapa yang cukup berani untuk melakukan hal seperti itu? Chu Luyang mengungkapkan ekspresi polos saat dia pura-pura tidak tahu apa-apa. Kamu masih ingin berpura-pura? Aku sudah pergi ke Villa Liang Chen. Ying Liang Chen sudah mengakui segalanya. Kamulah yang telah menghasutnya untuk menghilangkan markas Red Butterfly Society, kata Chu Feng. Kamu salah menuduhku. Chu Feng, kamu pasti salah menuduh aku. Persisnya, apa yang terjadi dengan Ying Liang Chen itu? Tidak ada keluhan atau dendam antara dia dan aku, mengapa dia harus mencoba menjebakku seperti ini? Ucap Chu Luyang yang masih menolak mengakui kejahatannya. Alasan untuk itu adalah, karena dia tahu bahwa dia pasti akan dibunuh jika dia mengakui mereka. Sedangkan dirinya akan memiliki kesempatan untuk hidup, itu jika dirinya menolak untuk mengakuinya. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.